yang pasti kita akan mengatakan bahwa waktu itu sangat berharga. Ya, sekalipun kita ini ahli ibadah, itu pasti akan mengatakan waktu itu sangat berharga. Ya, maka jangan sia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. أمام داعي وسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا العامر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نأمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amatlah beruntung orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kolbunya senantiasa bercahaya, karena dari kolbu yang bercahaya akan memancarkan sikap, tindakan, perilaku, akhlak yang baik. Maka fokuslah untuk bagaimana hati ini senantiasa terpelihara dengan baik dari segala sesuatu yang mengotorinya. Mudah-mudahan kita diberikan kesanggupan untuk selalu mengevaluasi bagaimana keadaan kolbu kita. Apakah kolbu ini terkalahkan oleh hawa nafsu kita, atau kolbu ini menjadi raja bagi nafsu kita? Itu semua akan terpancar dari perilaku kita, dari tutur kata kita, dari apa yang kita pilih untuk kita jadikan teman. Ada yang temannya handphone, ada yang temannya Al-Quran, ada yang temannya handphone tapi dia ngelihatnya sesuatu yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang mujahadah untuk senantiasa membersihkan kolbu ini agar tetap bercahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini singkat aja ya, yang mau saya sampaikan adalah tentang bagaimana akan dapat bercahaya
ya, akan dapat terang hati seseorang yang di dalam hatinya masih banyak sekali gambar dunia terlukis dalam cermin hatinya. Ya. Banyak banget keinginan-keinginan yang sebetulnya nggak terlalu perlu-perlu banget gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa kurang ridhonya kita terhadap apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalau semangat untuk semangat meraih sesuatu harus tetap, ya. Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal ia masih terbelenggu oleh syahwat, oleh nafsunya. Makanya susah banget jadi orang yang khusyuk kalau masih mengikuti kemauan daripada syahwat kita. Susah nggak khusyuk? Susah. Bisa nggak kita selamat nih satu kali sholat khusyuk dari mulai niat, takbiratul ikram sampai salam? Ada yang selamat gak tuh? Susah. Susah sekali ya. Tapi kita udah berusaha. Ada yang usahanya cuman sedikit, ada yang usahanya tuh benar-benar sungguh-sungguh, ya. Allah yang nilai. Jadi bukan berarti yang nggak khusyuk sholatnya yang nggak diterima. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan kepadamu segala hajat kebutuhanmu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita anggap senang, yang kita anggap ini akan membawa kebaikan, keselamatan, kemuliaan, maka jalannya adalah bertakwalah kepada Allah. Kalau kita merasa lemah, maka dari kelemahan kita sadari, kemudian kita agungkan Allah dan bertakwalah kepada Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak kita semua jadi baik, maka bertakwa kepada Allah adalah jalan yang paling utama untuk meraih semua itu. Kemudian kembali lagi kepada kondisi hati. Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah padahal ia belum bersih dari kelalaian. Kita masih sering nggak lalai? Sering, Pak. Kita masih rajin. Rajin apa? Rajin lalai. Ya. Maka kalau ada kegelisahan dalam diri kita, ada rasa kalau misalkan kita dibilang gini, kira-kira kalau nanti malam nih kita dijemput sama malaikat Israel, siap apa enggak? Jawabannya pasti enggak siap, betul enggak? Ada yang di sini bilang siap, berani. Karena apa? Itu tadi kita masih sering lalai. Pasti kalau sering lalai nggak pede. Kalau nggak pede pasti punya rasa takut. Nah, kita semua punya rasa takut itu. Dan semoga rasa takut itu kita nggak sampai di situ, tapi kita lanjutkan untuk kita lebih dekat lagi atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi, padahal ia belum tobat dari kekeliruannya. Istighfar mah istighfar, tapi nggak nyampe ke penyesalan. Mulut mah istighfar. Maka orang yang istighfarnya sungguh-sungguh adalah yang dia ketika beristighfar dia meyakini bahwa dia punya kekeliruan yang dia ingat tapi dia benci, kayak diremukin gitu. Nih nggak boleh lagi nih gue kerjain. Saya malu sama Allah, saya tidak akan mengerjakan itu lagi. Jadi di dalam benak pikirannya itu ngebayangin ketika istighfar itu adalah dosa-dosa yang dia benci, kenapa dia harus lakukan itu. Jadi ada penyesalan dan memohon kepada Allah agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tobat yang membuat kita tidak akan mengerjakan perbuatan yang keliru lagi. Tapi kalau tobatnya di mulut doang, udah berapa ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah 3.000 kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, udah cukup ah. Itu tobat yang hanya di lisan. Maka setiap zikir, jadikanlah zikir kita itu
tuan rumahnya adalah kolbu kita. Nanti dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fikiran, dari ilmu-ilmu yang Allah titipkan ke dalam fikiran kita, dilengkapi dengan kita membayangkan apa yang kita zikirkan. Ya, kalau misalkan zikirnya subhanallah, kita pikiran itu mengkonsumsi sesuatu yang membuat kita berpikir tentang sucinya Allah, maha sucinya Allah. Terus subhanallah. Mulut ini walaupun diam, terkatup, tapi batin ini tetap berzikir. Walaupun kita ngobrol sama teman-teman, tapi batin ini nggak berhenti berzikir. Itu kalau zikir kita tuan rumahnya adalah kolbu. Makanya kalau zikir kolbu itu akan bisa merubah, akan punya efek kepada akhlak. Tapi kalau zikirnya hanya kepada sebatas lisan, maka akan sampai di situ saja. Ya, jadi kadang-kadang malah justru setan itu masuk dan membuat kita ini seolah-olah kayaknya menjadi zikir yang terbaik atau melakukan zikir yang terbaik. Jadi akhirnya sirna gitu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentang uzlah, ya. Uzlah itu apa? Berarti mengasingkan diri untuk memusatkan perhatian kita kepada ibadah, kepada berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzlah. Jadi kita ini harus sering-sering untuk melatih diri kita. Ada bahasa juga yang lain, berkhalwat gitu ya. Melatih diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memikirkan tentang keagungan Allah. Itu ada kesempatan yang paling bagus itu adalah di sepertiga malam, ya, di sepertiga malam terakhir. Boleh juga setiap habis sholat atau pada saat sholatnya. Tapi yang paling khusyuk adalah pada saat di sepertiga malam. Setelah kita sholat tahajud, kita pikirkan tentang keagungan Allah. Itu nikmat banget, Pak. Nikmat sekali. Itu suasana yang paling penuh keberkahan di waktu sahur itu, dari 2:30 tuh. Atau dari jam 2 kalau bisa. Nah, syaratnya kalau yang baru-baru nih, baru mulai-mulai gitu, harus cukup tidurnya. Karena bisa jadi setan itu ngegoda juga pada saat kita udah mendekati subuh malah ngantuk, malah tidur. Ya Pak ya? Akhirnya yang banyak yang tahajud itu udah mepet-mepet subuh. Betul nggak? Ngakalin, daripada kita bablas subuhnya gitu kan. Nah, kita akalin seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Nah, kita ngaji udah berapa lama nih Pak? Udah lama ya. Bertahun-tahun kita ngaji ya. 3 tahun. Ngaji yang lainnya juga kita banyak kan ya sebelumnya ya. Nah, kira-kira yang paling penting dalam ngaji ini adalah apa Pak? Apa yang disampaikan setelah kita pahami, kita amalkan. Maka nanti Allah akan kasih lagi tuh kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu yang baru yang belum kita tahu. Itulah yang disebut dengan bersyukur. Ketika kita dapat ilmu, kita bersyukur. Caranya bersyukur mendapatkan ilmu gimana? Amalkan ilmu itu, ya enggak? Setelah ditamalkan, nanti Allah tambah lagi tuh. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau bersyukur tuh jangan cuma ketika dikasih duit, dikasih apa ya? Dikasih kebahagiaan berupa materi, bukan. Ilmu juga harta. Bahkan itu harta yang paling berharga. Ya. Maka nanti kalau kita bersyukur dengan cara kita amalkan, maka Allah tambah lagi ilmunya, gitu ya. Makanya orang-orang yang terus menerus ketika mendapatkan ilmu kemudian diamalkan, itu nggak berhenti ilmu terus, rasa kayaknya terus ingin dituntut terus. Maka karunia terbesar dari Allah adalah ketika di dalam hati kita menginginkan untuk menuntut ilmu, ya. Karena ada juga orang yang malas, ya Pak. Kayak udah segini aja udah cukup dah, udah tinggal sholat, ngaji gitu, cukup kayaknya. Kagak mau nuntut ilmu, ada tuh yang kayak gitu. Dan kalau dikasih tahu kadang-kadang marah, dinasehatin
marah. Padahal dia emang udah ketinggalan gitu. Kadang-kadang egonya jadi muncul gitu. Kalau orang yang berhenti ilmunya sampai di situ biasanya yang naik apa ya? Ego. Nah, kalau ego udah naik udah berabe tuh ya. Biasanya penyakitnya adalah darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Lanjut dikit lagi. Jadi memperingatkan uzlah jahat atau uzlah jasad atau tubuh ini tidak akan ada artinya jika hatinya tidak ikut beruzlah. Hatinya masih bebas dan dipengaruhi oleh 4 perkara nih Pak ya. Penting nih ya. Jadi kita bukan hanya yang kita dekatkan adalah badan kita, tapi hati kita juga harus kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini masih condong kepada dipenuhi 4 perkara. Yang pertama, gambaran, ingatan, keinginan terhadap benda. Kita ingin gak Pak sesuatu yang di rumah kita parkir di depan itu yang bagus? Ingin tuh Pak ya? Ingin kan? Di dalam rumah kita catnya ini semua tuh masih ingin tuh. Apalagi kita laki-laki nih masih punya sangat menginginkan kebendaan itu ya. Itu nggak aneh gitu ya. Terus apalagi harta, wanita, pangkat, jabatan dan lain-lain. Itu masih ada tuh gambaran keinginan, ingatan untuk meraih itu semua. Ini. Jadi kita masih seperti itu. Makanya hati kita kadang-kadang masih sulit sekali untuk bisa fokus kepada Allah, merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, merasakan nikmatnya berdoa kepada Allah. Itu karena masih ada itu tuh. Kadang-kadang itu dimasukin dalam doa kita. Ya. Yang kedua, syahwat, keinginan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah nurutin syahwat, Allah pasti dilupain. Suka nggak Allah dilupain? Enggak, Allah aja nggak pernah lupain kita. Ya, kita lagi tidur aja sama Allah diurusin kita. Yang kita nih katanya nih orang tuanya dari anak-anak kita. Padahal kita cuma sebentar doang kita ngurusin anak-anak kita. Ya enggak? Coba kalau kita lagi kerja, siapa yang ngurusin? Emaknya juga lagi tidur, siapa yang ngurusin? Tetap tuh diurusin sama Allah. Kita dua-duanya pergi, anak kita di rumah, siapa yang ngurusin? Allah yang ngurusin. Bahkan yang ngurusin kita juga Allah. Nah, yang ketiga, kelalaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hati kita tuh sering gak karuan. Jadi kita mengabaikan sesuatu yang sebetulnya itu adalah perintah Allah, tapi sering kita abaikan. Jadi lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Jadi nggak bersegera. Kita bikin dosa sering nggak Pak? Dosa mata banyak nggak? Banyak apa dikit? Kita nggak langsung taubat. Sebenarnya mah kalau kita berdosa, kita tahu tuh dosa, buru-buru kita tobat. Besok bikin dosa lagi, tobat lagi. Emang kita nggak maksud mau main-mainin tobat. Kita kepengen bener-bener kepengen di akhir hidup kita tuh kita tobat. Makanya jangan pernah putus dari rahmat Allah, karena kita nggak pernah tahu besok kita bisa, apakah besok kita berbuat dosa kembali atau tidak, kita nggak pernah tahu. Maka yang terbaik adalah kecepatan kita. Ketika kita berbuat sesuatu yang buruk, maka iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Banyakin istighfar. Ya, makanya latihlah istighfar itu dengan sungguh-sungguh, dengan menghadirkan hati, dengan menyesali apa yang pernah diperbuat, supaya apa? Supaya hati ini tertuntut untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak baik. Intinya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya. Nah, itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini Allah yang maha baik membersihkan hati kita ini dari kedengkian, dari permusuhan, dari sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi sekarang sudah lebih fokus lagi bagaimana mempersiapkan akhirat kita. Kalau Rasulullah itu kan usianya kurang lebih sekitar 60
63 tahun itu hitungan hijriah ya. Jadi kalau hitungan Masehi itu kurang dari 63, 62 setengah lah ya. Nah, jadi bukan berarti usia kita itu akan sama seperti Rasulullah, bisa jadi kurang dari itu. Nah, kira-kira kalau kurang, apa persiapan kita? Nah, itu yang harus kita selalu ingat, yang harus selalu kita lakukan sesuatu agar kita tidak menjadi hamba yang menyia-nyiakan waktu, karena waktu ini sangat berharga sekali. Sekarang mah kita memang sering-sering mengabaikan waktu, tapi suatu saat nanti kita akan mengetahui bahwa waktu itu sangat berharga. Entah pada saat kita sudah sakaratul maut, entah pada saat kita sudah berada di alam barzah, yang pasti kita akan mengatakan bahwa waktu itu sangat berharga. Ya, sekalipun kita ini ahli ibadah, itu pasti akan mengatakan waktu itu sangat berharga. Ya, maka jangan sia-siakan. Mudah-mudahan uraian ini membuat kita semakin bersemangat untuk terus mengevaluasi diri kita, terutama kedudukan daripada hati kita, karena hati ini adalah sentral daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka harus terus dijaga kebersihannya. Kalau kita punya rumah ada ruang tamunya, ruang tamu itu yang bisa menerima tamu, bisa keluar masuk, bisa kita menyediakan dan bisa kita rapihkan, maka hati pun begitu. Ya, kita senantiasa rapihkan supaya nanti tamu yang masuk itu senang bertemu dengan kita. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.